Jadi kita kurangilah keluhan-keluhan yang pada akhirnya membuat kita terbebani lagi. Jadi tabiat orang-orang sukses ya, dia cut off keluhan. Dia cut off itu. Kenapa? Karena dia tahu, oke, beban berat nih. Beban berat Bang Sam. Bang Sam dapat tugas baru, beban berat. Dada sempit misalkan. Tambah berat gak nih beban? Tambah berat. Dada sempit, lisan ngapain? Ngedumel. Lisan ngedumel, otak mikirnya gimana? Susah banget. Bebannya tambah berat gak? Nah, lingkaran kegagalan. Sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faqalahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sehat ya, dihijaukan dari segala mara bahaya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Mudah-mudahan diberikan rasa syukur yang tinggi pada seluruh nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat yang gak banyak kita perhitungkan, karena kita lahir kebanyakan sudah Islam. Padahal kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ketika ditimbang nanti itu berat banget. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang kita lafalkan, kemudian kita yakini dalam hati dan kita amalkan di perbuatan, nanti di yaumul mizan ketika ditimbang itu beratnya luar biasa. Makanya dengan kalimat itu saja ya, karena sebab kalimat itu orang yang banyak dosanya, kemudian Allah ridho, Allah ampuni, maka kalimat itu jadi kunci surga. Cuma dua kalimat. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita lanjutkan teman-teman. Kuisnya sampai besok masih bisa. Ada yang udah ngerjain? Belum ya? Masih capek ya. 10 soal. Materinya cuma Al-Lahab sama An-Nasr. Jadi silakan, rule-nya memang boleh belajar, boleh baca apapun ya teman-teman, cari referensi sebelum mengerjakan. Pada saat mengerjakan bolehnya buka Quran aja. Pak, boleh nggak kalau ngerjakan satu soal, kan pas ngerjain buka Quran, abis itu saya nggak ngerjain lagi, saya lihat internet, abis itu saya ngerjain lagi gitu kan? Boleh nggak Pak Dano? Itu tricky namanya. Begitu udah di open, harapan saya bisa langsung kerjain full ya teman-teman. Ya, saya belum ada sistem deteksi itu Mas Latif ya. Jadi silakan aja. Tujuannya esai. Semuanya esai ya. Esai makanya waktunya 2 hari ya. Sebenarnya kalau teman-teman baca semuanya, dan nggak boleh copy paste ya, jadi tujuan kita untuk belajar biar dapat hidayah ya. Oke, kita lanjutin teman-teman. Saya udah pernah sampaikan materi ini, tapi ini saya ulang lagi karena dulu mungkin penyampaian dalam suasana online ya Bang Sam ya, yang Al-Insyirah. Al-Insyirah atau Asy-Syarh atau Alam Nashrah ya. Nama suratnya ini Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Artinya apa? Alam Nashrah artinya, bukankah kami telah
melapangkan. Alam itu kalimat retorik. Pertanyaan yang sebenarnya si penanya sudah tahu jawabannya. Padahal bukannya saya udah pernah bilang ya, nggak boleh telat misalkan. Ya. Misalkan, atau bukannya kemarin saya udah bilang, nah sebenarnya saya udah nggak perlu nanya. Tapi itu kalimat apa kalau dalam bahasa Indonesia namanya? Retorik ya. Retorik ya, betul ya? Ya, retorik. Yang memang nggak butuh jawaban. Surat ini surat Makkiyah. Teman-teman bisa dibuka suratnya sambil kita pelajarin redaksinya. Ini surat yang faedahnya luar biasa, dan ini surat juga yang ada di lantai 3 dan kita sering ngucapin, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita bahas satu persatu. Bismillah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kita bahas ayat pertama, surat ke-94. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, alam nashrah laka sadrak. Kepada siapa Allah bertanya dalam surat ini? Muhammad SAW. Ya. Konteksnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hikmahnya, pengamalannya bisa kepada kita semuanya. Karena Quran diturunkan untuk risalah. Ya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, hai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Artinya, dan kami telah menghilangkan beban. Teman-teman semuanya. Ibnu Katsir ya menyatakan bahwa sebagaimana Allah menjadikan lapang dadanya Nabi Muhammad, untuk apa dilapangkan kira-kira? Mas Dimas. Kemarin kita bicara di surat An-Nas, apa? Setan nyerang apa? Apa kalimat ininya, ayatnya? Alladzi wisufi sudurin. Nah, itu strategi setan mengincar apa? Sudur. Sama kan? Sodrok. So, da, dan ro. Suduris. Jadi, fi sudurin nas. Kata sudur di sana, di sini sodrok. Alam nasroh laka sodrok. Jadi, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Setan nyerang apa? Dada. Allah lapangkan dadanya. Setan bisa berkutik nggak? Nggak bisa. Kalau Allah sudah kasih kelapangan kepada dada manusia, ya hati manusia, iza solahal jasadu kullu, wa iza fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka baik semua tubuh. Setan nggak berkutik, menyerang kaki nggak bisa, karena hatinya apa? Orang ketika korupsi yang rusak tuh hatinya atau otaknya? Dua-duanya, tapi sumbernya apa? Hatinya. Otaknya jalan, dia bisa korupsi ya karena dia pinter. Betul Pak Danal? Tangannya ketika dia mencuri, yang rusak apanya? Tangannya berfungsi untuk mencuri kan, tapi yang rusak apa? Hatinya. Jadi hati ini sangat-sangat penting di sini. Maka Allah ketika ingin membebankan kenabian, ya membebankan apa? Dakwah kepada Rasulullah SAW, maka yang pertama Allah lakukan apa? Lapangkan dulu dadanya. Bukankah ketika Muhammad SAW waktu kecil datang malaikat ngebelah, terus kemudian diambil apanya? Sifat jeleknya diambil, bersihin. Bukan hatinya diambil, nggak punya hati nanti. Ya, balikin lagi kita. Jadi ini pentingnya kita memahami kunci-kunci kesuksesan dunia akhirat teman-teman semuanya. Ya. Jadi alam nasroh laka sadrak. Allah telah melapangkan dada Muhammad SAW. Yang kedua apa? Wa wada'na anka wizrak. Apa artinya? Apa? Coba bacain Bang Sim. Dan kami telah menghilangkan bebanmu. Saya sambung ke ayat ketiganya. Allazi anqa dhahrak. Apa artinya? Oke, ini menarik. Ini menarik dua ayat ini. Pertama Allah lapangkan dada, kemudian wa wada'na
engkau wizrak, dan kami hilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Ini sebenarnya kalau teman-teman ngangkat beras gitu Mas Lukman, mau sedekah ya, 5 kilo pakai tangan, dibawa kayak Mas Karim waktu pertama kita bikin suksesan, atau dibawa di punggung, lebih berat Mas? Tangan. Jadi seolah ingin disampaikan kalau punggung saja sudah di apa? Sudah paling berat kan, artinya apa? Beban ketika di bawah punggung kan lebih ringan sebenarnya. Artinya punggung fungsinya apa? Bawa beban. Makanya banyak apa? Kuli panggul itu ngebawanya di punggung. Nah, Allah hilangkan itu semua beban dari punggung Muhammad SAW. Maksudnya tuh apa sih? Yang dimaksud di sini itu dosa-dosanya dihapuskan. Dosa-dosanya dihapuskan. Jadi yang bikin kita berat ibadah itu apa? Dosa. Yang bikin kita banyak ngeluh apa? Dosa. Bukan pekerjaannya yang banyak, bukan. Tapi maksiat kita yang banyak. Sehingga Allah nggak lapangkan tuh hati kita. Teman-teman semuanya. Beban kita dengan beban Rasul tinggian mana? Yang Rasulullah SAW. Nggak ada apa-apanya kita kan? Nggak ada apa-apanya. Tapi karena Rasulullah SAW lapang hatinya, ya, itu ngefek ke semua apa? Jasadnya. Akalnya cemerlang, lisannya malah mendoakan orang yang apa? Yang berbuat buruk gitu kan. Jadi pekerjaan kita sehari-hari ini mulai mau teman-teman 24 jam. Ya, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Jadi kita kurangilah keluhan-keluhan yang pada akhirnya membuat kita terbebani lagi. Jadi tabiat orang-orang sukses, ya, dia cut off keluhan. Dia cut off itu. Kenapa? Karena dia tahu, oke, beban berat nih. Beban berat Bang Sam. Bang Sam dapat tugas baru, beban berat. Dada sempit misalkan. Tambah berat gak nih beban? Tambah berat. Dada sempit, lisan ngapain? Ngedumel. Lisan ngedumel, otak mikirnya gimana? Susah banget. Bebannya tambah berat gak? Nah, lingkaran kegagalan. Makanya orang-orang yang gagal itu orang-orang yang selalu ngeluh. Selalu ngeluh. Karena apa? Karena dadanya nggak lapang. Dengan beban yang sama kita balik. Misalkan sekarang Mas, siapa ya? Mas Fahri. Misalkan Mas Fahri. Beban berat. 25 jam kerja. 24 jam dari Ya plus 1 maksudnya. Jam 1 baru tidur maksudnya gitu kan. Misalkan Mas Fahri ya. Dada lapang. Memang fisik capek, tapi dada lapang. Lisannya keluarnya apa? Alhamdulillah ya Allah. Capeknya saya karena bekerja, bukan karena nyari kerja. Teman-teman pernah ngerasain capek nyari kerja? Enak mana capek kerja sama capek nyari kerja? nyari kerja. Nyari kerja dari Enak mana capek ngelamar kerja, capek, atau capeknya bekerja sudah diterima? bekerja. Maka bersyukurlah. Betul nggak? Kemarin ada berapa lamaran datang ke sini? Nyari kerja. Dia datang ke sini nggak nanya diganti transport atau enggak. Pak, saya kalau ngelamar Pak ke tempat Bapak, transport saya diganti nggak Pak? Ada nggak nanya kayak gitu? Nggak ada. Betul nggak? Kita yang sudah kerja, kita yang sudah bekerja nih ya, saya lah nggak usah. Kita sering nanya, Pak, kalau saya ke tempat A diganti nggak transport saya Pak? Betul nggak? Padahal bukan di perusahaan ini. Yang diem ya? Ya padahal ya. Nah, maksud saya adalah teman-teman semuanya, jadi keluhan itu tuh murni karena apa? Banyak kan bukan karena fisiknya lelah, karena dadanya apa? Sempit. Dadanya sempit. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib, masih ingat kisahnya atau udah pernah dengar? Siapa istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Anaknya Rasul ya. Siapa? Fatimah. Minta pembantu Mas Lukman. Capek banget nggak ada pembantu. Capek. Kemudian ngeluh bukan ngeluh apa? Kayak semacam apa? Curhat lah ke Rasulullah SAW. Dikasih apa sama Rasulullah SAW? Subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Itu lebih baik dari pembantu di rumah. Kalau kita dikasih itu, teman-teman ngeluh nih ke saya misalkan. Saya kasih tuh hadis. Saya capek ya? Capek. Ini saya. Hadis Rasul saya. Sahih. Subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari membantu. Kenapa? Memang Rasul pinter nggak? Pinter atau bodoh kira-kira? Pinter luar biasa. Nggak mungkin kita bantahkan itu hadis kan? Karena Rasul tahu dengan zikir maka dada akan lapang. Nggak ada lagi rasa capek. Capeknya capek fisik iya, tapi begitu dada lapang teman-teman semuanya, Allah yang turun langsung. Kamu yang capek kamu tuh masih capek karena kerja, bukan capek nyari kerja teman-teman semua di luar sana. Berapa sih lamaran masuk sih? 400 orang. Itu kan orang capek nyari kerja. Ketika dapat pekerjaan nggak bersyukur, banyak keluhan, dicabut sama Allah itu nikmatnya dengan segala macam. Bukankah keinginan lisan buat ngeluh itu merupakan yang dicabutnya nikmat? Dicabut nikmat. Nggak nikmat rasanya bekerja karena banyak keluhan. Dan dia berkutat di situ terus. Pekerjaan banyak Pak, nggak selesai Pak, sistem nggak jalan Pak, semuanya udah begitu terus lama-lama nggak berkembang. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok. Maksudnya apa? Hilangkan dulu itu beban-beban itu dengan cara apa? Banyak istighfar. Jadi kita bersihkan dulu dada kita dengan baru setelah itu dapat bonus nih. Wa rafa'na laka dzikrok. Ini memang ayat untuk Rasulullah SAW. Rafa'na diangkat apa kalimatnya Sam? Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nama siapa? Muhammad SAW. Apa bukti tingginya? Teman-teman kalau pasang hiasan dinding di kanan Allah, di kiri Muhammad. Sebutan syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna azan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Muhammad SAW hampir selalu disandingkan dengan nama Allah. Tinggi gak kira-kira? Pak Mas Lukman disandingkan dengan Pak Jokowi. Tinggi atau rendah? Direkam. Tinggi. Presiden. Betul nggak? Nanti YouTube kan ini kan? Nanti saya diciduk. Tinggi. Ketika nama kita disandingkan dengan apa? Public figure yang lebih tinggi, maka kita tinggi. Apalagi disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti ditinggikan betul. Dan Nabi kita Muhammad SAW nanti di akhirat itu ada namanya maqamah mahmudah. Kedudukan yang apa? Terpuji oleh seluruh makhluk. Bukan cuma oleh orang muslim, semuanya. Kenapa? Karena waktu di padang mahsyar nanti kita di apa? Suruh ngantri kan. Kita dinanti-nanti itu. Udah sampai materi haisinya. Udah sampai ya. Jadi kita berkeringat, kita benar-benar menunggu kapan ini diputuskannya Allah. Udah tersisa banget. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW berdoa sama Allah, ya Allah percepat. Akhirnya dipercepat semuanya. Selanjutnya, fa'innama, nah ini favorit. Fa'innama al musri yusra. Apa Bang Sam? Janji Allah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan diulang lagi, innama al usri yusra. Nah, saya pernah bahas juga, kita cek teman-teman di depan kata usr. Usr itu apa? Kesulitan. Ada alif lam. Coba dicek. Fa innama al usri, di depannya yusr enggak ada alif lam. Bisa dilihat? Fa innama al usri yusronya tanpa alif lam, di depan usrnya kesulitan ada alif lam. Diulangi lagi kita lihat, innama al usri yusra. Sama juga, al usri pakai alif lam dan yusronya nggak pakai alif lam. Alif lam itu dalam bahasa Arab menunjukkan tunggal. Al ahad, al khaliq, cuma Allah satu-satunya. Nah, maksudnya apa di sini? Al usri, ulama menyimpulkan bahwa yang namanya kesulitan satu karena dia tunggal disambut dengan minimal berapa kemudahan? Banyak kemudahan, minimal 2 kemudahan. Jadi al-usr yang pada ayat ke-5 itu sama al-usr pada ayat ke-6 karena dia pakai alif lam. Artinya itu kesulitan yang sama. Tapi Allah sambut dengan apa? Allah berikan 2 kemudahan. Usernya ada 2 kan? Tanpa alif lam. Dia kemudahan tapi berbeda, itu maksudnya. Minimal 2 kemudahan. Dan ini janji Allah. Janji Allah teman-teman semuanya. Maka nggak usah khawatir dengan kesulitan, karena pasti pasangannya 2 kemudahan. Bahkan para ulama mengatakan karena dia nggak dibatasi ini yusronnya, banyak kemudahan. 1 kesulitan, banyak kemudahan.
baik banget ya. Dan ini harus kita yakin. Jadi setiap Mas Latif lagi programming sulit gitu ya, yakini bahwa apa? Ya Allah, ini pasti banyak kemudahan. Kak Aldi lagi nyusun jadwal apa? Kedinasan ya, sulit. Yakini bahwa pasti banyak kemudahan, pasti banyak kemudahan. Bahkan dalam satu hadis, ketika kesulitan itu masuk menuju lubang, maka dia niscaya dua kemudahan akan ikut masuk, gitu men. Ya pasti. Jadi nggak usah khawatir, kita semua yang lagi banyak masalah, karena hidup memang tempatnya masalah. Justru masalah yang lebih ngeri setelah mati. Teman-teman sendirian. Fa'idha farokta fansab. Apa artinya? Maka apabila engkau telah selesai dari seluruh urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Nah, tuh. Nggak ada kesempatan apa-apa. Kalau udah selesai tugas dim, pagi ini nanti suruh Mas Karim ngapain, Mas? Facebook ya. Suruh ngapain? Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Emang hidup kita begitu. Nggak ada waktunya leha-leha yang sifatnya buang-buang waktu gitu, nggak ada. Leha-lehanya kapan? Kapan? Di surga. Di surga. Pak, capek banget ya hidup. Nggak usah hidup. Kalau mau istirahat, Kamu istirahat. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap, tawakal. Ya teman-teman, ini surat manis banget, dan ini rahasia buat teman-teman yang lagi banyak problem ya, berat tugasnya. Saya satu sisi tuh seneng teman-teman tuh capek. Tahu nggak kenapa saya seneng? Karena saya tahu kunci kesuksesan emang harus capek. Demi Allah, nggak ada orang leha-leha itu sukses, nggak ada. Pak, tapi saya capek banget, Pak. Ya tidur. Terbangun lagi. Bangun lagi, kerjain. Pak, tapi ini jam kerja, Pak. Ya jangan tidur. Semalam saya begadang, Pak, misalkan. Ya salah sendiri, begadang nggak bercanda. Canda. Nggak, maksudnya gini. Gini, Mas. Capek tadi gini. Ini kata Allah ya, subhanahu wa ta'ala ya. Capek itu karena apa? Capek itu wajar, betul kan, wajar. Ngeluh itu nggak wajar. Paham ya? Jadi capek itu wajar. Windy, Irma, Saifa, Pak saya capek, wajar. Emang manusia kan kalau secara biologis ada asam laktat kan, betul. Yang nggak wajar apa? Ngeluhnya yang nggak wajar. Ngeluhnya ini menambah rasa capek. Jadi teman-teman udah capek, kemudian apa? Ngeluh tambah capek. Jadi yang bikin capek siapa? Diri sendiri, keluhan-keluhan kita. Makanya Allah di sini mengatakan kalau ingin mengatakan kalau ingin rasa lelah kita sembuh ya, maka lapangkan dulu dada kita dengan zikir ya, istighfar. Hapus dulu itu dosa. Lama-lama kita sadar, ya Allah, saya tuh alhamdulillah ya Allah ya, saya masih punya jam tangan baru kayak Pak Danal ya, kan. Atau kayak siapa, Ari masih punya masker ya, masih bisa datang ke sini dengan naik apa Ri ke sini, Ri? Naik motor. Ada orang yang nggak punya motor. Kalian punya motor di sini? Di sini punya, di rumah ya. Punya Mas Fahri. Gang saya belum punya motor kan? di sini. Di sini. Di rumahnya 10. Ya itu teman-teman rumusan kita hapuskan kita dosa-dosa kita hapuskan, beristighfar ya. Insya Allah lapangkan. Jadi Irma, Siva yang lagi banyak masalah, saya juga banyak masalah ya. Semua kita yang punya banyak masalah, Pak Imung ya. Jadi capek itu apa? Wajar. Kalau kata Lukman ya, apa man kemarin man di training? Biasa aja. Ya biasa aja keles gitu kan. Nggak suruh nguli lagi. Yang datang kuli beneran. Saya kuli beneran, capek gitu kan. Lukman ngomong apa? Apa man kalau ada kuli beneran emang capek gitu man? Tidur, istirahat. Bener. Istirahat. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan Allah berkahi ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ini hiburan sebenarnya, surat ini hiburan buat kita. Rasa.
kalimat indahnya, kalau malam terasa semakin pekat berarti tanda fajar akan segera terbit. Catat Pak Danang. Ya, quotes. Ya. Jadi kalau masalah itu kerasa semakin apa? Gelap, udah tanda itu, udah tanda. Oh, bentar lagi apa? Ada solusi. Ya. Bahkan teman-teman tanpa teman-teman sadari, ketika teman-teman lagi capek kemudian berzikir, itu dosa-dosa digugurkan. Nggak usah berzikir lah. Ini apa? Nerima aja gitu ya, nerima lapang gitu ya, capek ya Allah. Ya kan udah berzikir juga, zikir benar-benar ngingat Allah kan, maka itu dosa digugurin. Nikah nanti dimudahin Mas Lukman sama Mas lagi sama Mbak Ulan ya, insyaallah. Ya. Dan itu saya sama-sama berusaha kita dieduket. Saya paham kita lagi banyak apa pekerjaan dan memang melelahkan. Tapi itu sebuah hal yang wajar, ya, wajar. Di mata Allah bisa jadi keringat kita itu adalah satu apa nilai yang luar biasa. Pak, saya nggak pernah berkeringat Pak, orang aset terus. Ya. Oke, Pak Imung ya. Makasih banyak Pak Imung, teman-teman semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.